Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Inter kembali akan melanjutkan misi Scudetto di kandang Spezia di Stadio Alberto Pico pada pekan ke-32 Serie A Kamis dini hari. Nerazzurri tentunya tak ingin terpeleset lagi. Akhir pekan kemarin Inter bermain imbang 1-1 di markas Napoli. Gol Christian Eriksen memberi Inter 1 poin, catatan 11 kemenangan beruntun Inter pun terhenti. Hasil itu membuat keunggulan 11 poin di tim asuhan Antonio Conte atas peringkat 2 AC Milan terpangkas menjadi 9 angka. Jika sampai gagal mengalahkan Spezia, maka mereka akan memberi Milan kesempatan untuk kembali memangkas jarak. Tengah pekan ini Milan akan menjamu Sassuolo beberapa jam sebelum Inter menghadapi Spezia. Spezia sendiri tidak bisa sepenuhnya diremehkan. Pada pertemuan pertama musim ini saja Inter hanya bisa menang tipis 2-1 atas mereka. Selain itu, meski dalam laga terakhirnya tumbang 1-4 di markas Bologna, Spezia tak mudah dikalahkan di kandang. Spezia tak terkalahkan dalam 5 laga kandang terakhirnya di Serie A. Mereka meraih 3 kemenangan dan 2 hasil imbang. Di atas kertas, Inter masih pantas difavoritkan menang, namun Nerazzurri sepertinya harus bekerja keras untuk bisa membawa pulang poin maksimal dari markas Spezia. Terkait prediksi starting line up, pelatih Antonio Conte kemungkinan hanya melakukan sedikit perubahan untuk pertandingan yang digelar di Stadio Alberto Pico besok. Perisic siap kembali memperkuat bek sayap kiri sejak menit awal, di mana di laga sebelumnya kontra Napoli ia masuk sebagai pemain pengganti. Sedangkan Alexis Sanchez akan menggantikan Lautaro Martinez dan akan berduet dengan Romelu Lukaku di ujung tombak. Untuk sektor pertahanan tetap dipercayakan kepada trio tangguh, yakni Skriniar, De Vrij, dan Bastoni. Begitu juga dengan lini tengah kembali diperkuat oleh trio BBE, Barella, Brozovic, dan Eriksen. Antonio Conte meraih poin lebih banyak dengan Inter daripada yang dia lakukan di Juventus. Seperti yang dilaporkan oleh Tuttosport, Inter telah mengumpulkan 157 poin dalam 69 pertandingan Liga di bawah asuhan Conte, memberi Nerazzurri rata-rata poin per pertandingan 2,28. Sementara Conte hanya mengumpulkan 155 poin dalam 69 pertandingan Serie A pertamanya di Juventus, membuat rata-rata 2,25 untuk Bianconeri. Perbedaan besarnya adalah Conte mampu mempersembahkan trofi di tahun pertamanya bersama Juventus. Inter akan menghadapi Juventus di Turin pada pekan ke-37 dan bisa jadi tim Conte akan menuju ke Allianz Stadium sebagai juara. Menurut Corriere dello Sport, Inter telah menghasilkan penampilan terbaik mereka musim ini dengan Christian Eriksen berada di lini tengah. Eriksen telah membantu Nerazzurri memainkan sepak bola yang lebih baik di bawah asuhan Antonio Conte, seperti yang ditunjukkan oleh penampilan Inter melawan Lazio dan AC Milan pada Februari lalu. Pemain Denmark itu telah menjadi starter 9 kali untuk Inter di Serie A sejak paruh musim, dan mempunyai peran penting sejak mendapatkan tempatnya lagi di tim utama. Setelah Manchester City secara resmi mundur dari Liga Super, 5 klub Liga Inggris lainnya juga secara resmi menarik diri dari proyek malapetaka tersebut. City adalah yang pertama dari 12 klub yang secara resmi mengumumkan mereka meninggalkan proyek kurang dari 48 jam setelah diumumkan. Sekarang Chelsea, Manchester United, Arsenal, Liverpool, dan Tottenham Hotspur telah mengonfirmasi bahwa mereka tidak akan berpartisipasi. Sedangkan Inter dan AC Milan mengonfirmasi akan segera meninggalkan ISL.
Setelah pertemuan pada Selasa malam, Liga Super secara resmi merilis pernyataan yang mengonfirmasi bahwa seluruh proyek telah ditangguhkan. Ini berarti Inter bisa kembali fokus ke Serie A dan mengunci gelar secepat mungkin. Walaupun Eropa Super League batal digelar, setidaknya dalam 2 hari ini pembicaraan tentang adanya sebuah kompetisi pesaing Liga Champions mampu membuat efek kejut bagi pemangku kepentingan di UEFA untuk lebih memperhatikan nasib klub yang ada di bawahnya. Merespon hadirnya ESL, pihak UEFA mengumumkan perubahan format yang cukup drastis dari Liga Champions mulai musim 2024-2025. Selain itu, kabarnya ada kenaikan uang hadiah hingga 7 miliar euro untuk UCL musim depan. Perubahan terbesar dari format baru ini adalah bertambahnya kontestan putaran final Liga Champions dari 32 menjadi 36 tim. Selain itu, format satu liga juga bakal menggantikan babak penyisihan grup. Tak cuma itu, dari sisi jadwal Liga Champions juga akan mengalami perubahan. Jika biasanya laga-laga dimainkan pada Selasa dan Rabu malam waktu Eropa, maka mulai musim 2024-2025, pertandingan akan digelar pada Kamis saja. Format baru disebutkan setiap peserta akan menghadapi 10 pertandingan melawan 10 lawan berbeda yang terbagi dalam 5 laga kandang dan 5 laga tandang. 8 tim teratas akan lolos secara otomatis ke fase gugur, sementara tim peringkat ke-9 hingga ke-24 akan bersaing dalam play-off yang berlangsung 2 leg untuk mengamankan tempat di babak 16 besar. Babak 16 besar, perempat final, semifinal dan partai final bakal tetap menggunakan format yang sama seperti saat ini. Format yang sama juga bakal diaplikasikan ke kompetisi kasta kedua, Liga Eropa, serta calon kompetisi baru bentukan UEFA Liga Conference. Inter kemungkinan memberi Danilo De Ambrosio dan Matteo Darmian kontrak baru untuk 1 tahun ke depan. Sesuai Gazeta.it, kedua pemain ini akan melanjutkan petualangannya bersama Nerazzurri karena fleksibilitas mereka dalam permainan yang sangat berguna bagi Antonio Conte. Darmian dan Ambrosio yang bisa bermain di sayap ataupun bermain di posisi 3 bek. Ashley Young dan Alexander Kolarov, sementara itu keduanya diperkirakan akan meninggalkan klub pada musim panas ketika kontrak mereka saat ini berakhir. Gazeta menyebut Inter sedang mempelajari opsi mereka di pertahanan menjelang musim 2021-2022 dan membuat opsi lain pada pemain Roma Alessandro Florenzi yang mungkin tidak dipermanenkan oleh PSG ketika kesepakatan peminjamannya berakhir. Florenzi berpotensi menjadi backup ideal untuk Achraf Hakimi di posisi bek sayap kanan dan telah bekerja di bawah Conte bersama tim nasional Italia. Inter juga sedang mempertimbangkan untuk pindah ke Emerson Palmieri dan Federico Di Marco di sayap yang berlawanan. Calciomercato.com melaporkan Samir Handanovic hampir pasti akan tetap menjadi penjaga gawang utama Inter musim depan. Nerazzurri memiliki prioritas lain yang mereka anggap lebih penting daripada mencari pengganti pemain Slovenia yang kontraknya habis pada 2022. Meskipun tidak diragukan lagi bahwa ia akan memulai musim 2021-2022 yang merupakan tahun terakhir kontraknya tanpa perpanjangan. Harapan Zino van Heusden untuk bisa kembali ke Inter Milan musim depan akan bergantung pada kondisi fisiknya. Gazeta.it melaporkan bahwa Nerazzurri memiliki opsi untuk membeli kembali mantan bek akademi mereka itu dari Standard League dengan harga 16 juta euro di musim panas 2021 ini. Inter sangat yakin pada kualitas Van Heusden sebagai bek tengah, tetapi masalah cedera yang dialami pemain berusia 21 tahun itu membuat Inter mempertimbangkan kembali rencana mereka untuk memboyongnya.